Selamat malam, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat malam saya ucapkan buat jemaat Tuhan yang saat ini beribadah melalui live streaming. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita diberkati Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai cari ibadah kita satu dalam doa. Kami ucap syukur ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Kami mau selalu terus bersyukur Tuhan, berterima kasih. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami bawa pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, beracaralah di acara ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Dalam setiap acara ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau siap acara ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Kita angkat pujian kita buat Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan.
sungguh-sungguh buat Tuhan. Sungguh besar setiamu, yes Tuhan. Kau nyatakan lagi, yes. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Di dalam hidupku
kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Allah, kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga beberapa jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, juga di setiap tempat di rumah masing-masing Tuhan. Berbicaralah kepada hati kami masing-masing ya Allah kami yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berajarlah malam ini Tuhan. Kami akan mendengar benar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Tadi lagu sangat luar biasa ya, berbicara tentang bantuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini kita akan belajar di dalam Quran pasal 17 ayat 1 sampai 7 ya. Ini bicara tentang bagian ya, suatu momen kejadian bangsa Israel ya. Jadi pada mereka dibawa oleh Tuhan dengan pimpinan Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian ya. Dan lagu itu sebenarnya tepat untuk dinyanyikan kalau kita saat itu berada di sana. Jadi bagaimana mereka bersuka cita kemudian begitu Tuhan menolong mereka ya. Kita baca di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan. Perikopnya di Masa dan di Meribah. Di Keluaran ya tadi. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Bukan di Kejadian ya, di Keluaran. Saya bacakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan, merefleksi ya dari kejadian bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Beberapa ayat dapat kita tarik pelajaran yang berguna bagi kita. Pertama kita lihat pada ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Kita berhenti di situ. Jadi bangsa Israel ini, jemaah Israel ini berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa bangsa Israel ini kan dia berjalan itu sesuai titah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Jadi melalui Musa disampaikan titah Tuhan sehingga mereka berjalan itu secara terencana ya. Jadi dari sini kita belajar saat ini kalau kita refleksi diri kita, kita di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini bagaimana? Apakah kita terencana dengan baik atau kita sembarangan dalam kehidupan kita? Siapa yang memimpin kehidupan kita sehingga kehidupan kita tuh berjalan secara teratur?
Nah, kalau seandainya itu anak masih kecil, masih di bawah perawatan orang tua, tentu orang tua yang akan memberi peringatan, memberikan anjuran kepada anak-anak sehingga mereka bisa hidup dari hari ke hari dengan teratur dan baik. Nah, kalau seperti tadi bangsa Israel, siapa yang menegur? Yaitu Musa ya. Tuhan menegur bangsa Israel melalui Musa. Nah, kalau seandainya kita masih anak-anak, masih di bawah naungan orang tua, tentu orang tua yang akan memperingatkan kita kalau seandainya kita keliru. Nah, selain itu juga kalau kita rajin, anak-anak yang di bawah naungan Tuhan itu rajin untuk baca firman Tuhan, dan tentu Tuhan bisa berbicara selain lewat orang tua, juga lewat bacaan kita akan firman Tuhan. Nah, terus bagaimana kalau makin dewasa? Tentu kemudian kita sendiri ya, dengan pergaulan kita dengan Roh Kudus itu yang akan mengarahkan kita hari demi hari. Dengan kita rajin saat teduh, kemudian kita akan mendapatkan teguran lewat firman-firman Tuhan, akan diberi pengetahuan lewat firman Tuhan, sehingga kehidupan kita dari sehari ke sehari akan menjadi teratur. Nah, kalau kita membawa rencana kita hari demi hari ke dalam kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, mereka ada untuk pergi itu kan, Musa datang menghadap Tuhan, kemudian Tuhan beritahukan pergi ke sini, ke tempat ini, ke tempat itu. Nah, seperti itu juga kita dalam kehidupan kita membawa rencana kita dalam kehidupan kita ini, kita melibatkan Tuhan di dalam di dalam perencanaan kita keseharian. Sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, itulah yang harus kita kerjakan. Kita hidup rutin itu dalam arti kita hubungan kita dengan Tuhan itu kita jalin lewat saat teduh kita pagi hari ya. Karena dikatakan ada di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dalam segala laku kita, dalam perbuatan kita. Jadi kalau pagi hari kita bangun pagi, kita yang pertama kali kita temui adalah Tuhan ya. Kita bangun pagi, kita duduk, kita kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam hari sehari itu mungkin akan terjadi sesuatu yang kita tidak tahu. 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu memang kita pagi hari yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah menghadap Tuhan. Kita bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah. Kita bergaul. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Nah, sedikit kesaksiannya. Jadi saya sering pada masa kecil itu sering melihat ayah saya itu rajin dia. Jadi rajin dia berdoa pagi. Selalu begitu bangun pagi yang dilakukan adalah berdoa ya. Dia jadi berdoa, dia ambil Alkitab, mengambil Mazmur ya. Dia seorang Katolik, dia ambil kitab Mazmur, Mada Bakti gitu, dia baca, dia berdoa. Kemudian dia doakan setiap anaknya ya, anak-anaknya. Nah, waktu itu saya berada di waktu itu di daerah Kutai ya, di Tenggarong ya. Waktu itu saya kan masih kecil, mungkin sekitar SD atau SMP ya. Saya suka bermain ya, di Tenggarong itu ada parit yang besar ya. Parit kalau di Tenggarong itu paritnya besar. Kalau di Jawa itu seperti sungai ya, airnya jernih. Nah, di situ kita melompat berenang ya. Jadi saya waktu itu juga saya lihat teman-teman saya melompat. Begitu melompat di dalam air mereka bisa berenang. Akhirnya ada seorang teman yang memprovokasi supaya saya melompat juga. Gampang, aku nggak bisa berenang. Dia lompat, ternyata dia bisa timbul berenang. Saya penasaran, berarti dia bisa timbul berenang, berarti saya juga bisa. Saya pikir begitu. Saya lompat. Begitu saya lompat, ternyata apa yang terjadi? Saya tenggelam. Jadi saya tenggelam itu tapi aneh ya. Waktu itu saya merasakan kok saya tenang ya. Jadi saya tenggelam, saya biarkan diri saya sampai ke dasar parit itu dalam ya. Seingat saya. Jadi saya lihat di atas itu permukaannya, saya tenggelam. Tapi waktu itu saya masih bisa menahan napas. Saya bingung kok tenang. Kalau sekarang saya tahu bahwa memang pada saat itu doa ayah saya itu yang pagi hari itu menjaga saya pada saat saya siang hari itu bermain ya. Jadi saya terbenam, tenggelam. Itu saya merasakan seperti saya harus menahan napas, terus saya biarkan diri saya sampai ke dasar. Waktu itu suatu ketika saya berpikir, saya pintar betul ya waktu itu kok bisa bernalar kayak gitu. Tapi sekarang saya pikir itu bukan karena saya, tapi karena inspirasi Roh Kudus ya, yang melindungi saya. Dia inspirasi untuk turun sampai ke dasar. Kemudian di dasar itu saya jalan dari dasar, dari tengah parit yang besar itu. Kalau kita pernah ke Tenggarong lihat paritnya besar ya. Kalau di Jawa itu seperti sungai ya. Jadi
Kemudian saya dari dasar sungai itu saya jalan ke tepi, jadi saya tepi. Nah begitu di tepi itu kan ada kayunya agak tinggi gitu ya, jadi saya agak susah menangkap kayu, tapi saya lihat ada kaki-kaki yang bergerak, jadi kaki-kaki teman saya. Jadi saya tangkap kakinya, saya naik, jadi saya memanjat tubuh teman saya itu, jadi sampai akhirnya saya bisa menangkap pinggir dari parit itu, jadi kayu itu. Jadi saya selamat gitu. Aneh, saya itu waktu itu Damai Sejahtera tuh melindungi, saya nggak tahu itu namanya Damai Sejahtera. Jadi Damai Sejahtera itu ternyata dilepaskan Tuhan pada saat ayah saya berdoa menyerahkan segala anak-anaknya, segala kegiatannya dan anak-anaknya kepada Tuhan, dan saya itu terlindungi oleh ayah saya. Itu saya ingat masa-masa saya kecil ya, mungkin SD atau SMP, karena saya pakai celana pendek waktu itu ya. Nah itu adalah perlindungan Tuhan ya. Jadi pemimpin, kalau di bangsa Israel tadi Musa adalah pemimpin ya, di mana Tuhan melalui pemimpin tadi mengarahkan bangsa Israel. Nah kalau kita refleksi di dalam contoh cerita saya tadi, pemimpin tadi adalah ayah saya, orang tua saya. Dia mendoakan saya. Nah suatu ketika juga waktu itu saya SMA di Malang, itu juga saya sakit. Tapi kemudian ternyata ibu saya mendoakan saya. Jadi saya sakit tidak ada yang tahu. Tapi ternyata rupanya setelah saya sembuh, kemudian ibu saya cerita, ternyata doa orang tua itu juga kepada saya. Jadi saya kemudian dibuat menjadi sehat. Perlindungan Tuhan melalui doa orang tua itu terjadi sehingga saya kuliah ya. Jadi ceritanya adalah waktu itu saya naik motor ya di Yogyakarta itu. Saya waktu itu di tikungan itu terjatuh ya, aneh. Nggak sedikit pun lecet ya, saya lecet, motornya aja yang lecet. Saya nggak lecet sama sekali, saya terguling ya. Saya merasakan seperti gerak itu lambat ya, jadi berguling gitu. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ditabrak orang juga. Motornya yang lecet, tapi saya tidak lecet sama sekali, tidak ada luka. Nah ternyata itu juga perlindungan dari orang tua ya, jadi perlindungan orang tua. Nah berikutnya itu terkait dengan tadi ya, jadi yang memimpin kita siapa pada masa kita kecil dalam perlindungan Allah. Kemudian pada masa masa sudah gede begini ya, jadi sudah kemudian saya sudah kerja. Nah perlindungan Tuhan itu juga di dalam ini dikatakan dia akan meluruskan, akuilah dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam dunia kerja ya, jadi di dalam dunia kerja suatu ketika saya kan memimpin maksudnya saya itu adalah seorang leader, kemudian saya menugaskan kepada anak buah saya gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Tapi aneh, kok orang ini mengerjakan hal yang tidak saya suruh gitu, saya itu bingung. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya serahkan aja perkara ini kepada Tuhan. Tapi aneh, kok Tuhan tetap tidak mengubah orang ini dan dia terus mengerjakan. Akhirnya sampailah pelaporan ya, jadi pelaporan final itu kinerja ya, namanya kinerja kalau di pegawai negeri sipil itu ya, ada laporan kinerja. Ternyata apa yang dikerjakan itu adalah merupakan bagian dari pekerjaan saya gitu. Jadi saya mengerjakan hal yang lain. Ternyata hal yang lain ini tidak terlalu tidak ada nilainya juga, tetapi yang utama adalah itu yang dikerjakannya. Tanpa dia sadari ternyata dia membantu saya ya, karena Tuhan itu yang ajaib ya. Jadi Tuhan itu meluruskan jalanmu katanya. Nah, kalau saya lihat itu ajaib ya, Tuhan itu selalu membantu kita. Jadi seperti tadi ya, dikatakan tadi Tuhan itu setia ya. Jadi Tuhan itu setia. Jadi setianya bukan hanya pada bangsa Israel pada masa itu, tetapi sampai sekarang pun kita anak-anak Tuhan bisa menikmatinya. Bukan hal yang istimewa yang saya alami, itu adalah hal yang normal ya di dalam mengikuti Tuhan ya. Jadi kalau kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan lain seperti Pak Paulus atau Pak Abraham, Pak Emil, Pak Victor ataupun yang lain itu, atau mungkin Teddy, kalau kita dengar cerita dia mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupannya tanpa dia sadari, atau mungkin dia sadari kemudian dia bersaksi gitu. Jadi setiap anak Tuhan itu akan mengalami seperti saya ceritakan. Kebetulan saya beruntung lebih dulu lahir ya, jadi saya lahir dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan sejak kecil sampai kemudian besar ya. Jadi seingat saya sejak kecil itu saya kalau kelahi selalu menang ya, aneh gitu. Padahal saya kecil badannya selalu menang. Saya pikir saya itu jago dulu, tapi ternyata itu doa orang tua saya ya. Jadi doa orang tua saya itu ajaib ya. Jadi sedikit saya cerita waktu SD itu saya mengalahkan orang jagoan di sekolah itu ya. Jadi bukan hanya satu sekolah tapi 2 sekolah. Itu babak belur ya, aneh gitu. Saya bisa menghajarnya karena saya melihat gerakannya terlalu lambat ya. Nggak tahu itu karena doa dari orang tua saya menyebabkan saya bisa
bisa mengalahkan ya. Jadi hal yang dunia gitu. Itu pengalaman juga bagaimana Tuhan itu melindungi. Jadi Tuhan tuh lewat 2 orang tua itu bisa melindungi. Nah, berikutnya kita lihat di ayat 2 ya. Jadi tadi yang ayat pertama kita belajar tentang kita di dalam keseharian kita harus membawa setiap pekerjaan yang mau kita lakukan, rencana yang kita lakukan kepada Tuhan ya. Bukan hanya terkait pekerjaan kita, tapi orang-orang yang kita cintai harus kita bawa di dalam doa. Nah, kemudian yang ayat 2 kita baca. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Ini bangsa Israel ya. Bertengkar dengan Musa karena kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi, nah, kalau kita lihat ini bangsa Israel ini sudah disertai Tuhan, mengalami mukjizat-mukjizat, tapi suatu ketika mereka mengalami di mana di suatu tempat itu mereka tidak ada minum. Kalau kita kurang makan itu kadang-kadang kita bisa menahan lapar ya, Tapi haus itu susah ditahan. Nah, di sini Tuhan membawa kepada bangsa Israel untuk membedah. Ternyata bangsa Israel ini masih bermasalah ya. Dengan haus ya, minum, akhirnya bertengkar. Nah, itu apa? Jadi kita misalnya dalam keseharian kita sudah membawa perkara kita ya. Hari itu membawa perkara kita kepada Tuhan. Tuhan, ini rencanaku hari ini melakukan ini dan ini. Kita lindungi, ternyata kita tetap menghadapi, kita tidak tahu, kadang-kadang memang dibiarkan Tuhan ada masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana sikap hati kita? Seperti bangsa Israel tadi itu kan, mereka disertai Tuhan, disertai dengan mukjizat. Kalau kita baca perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, mereka itu mendapatkan mukjizat daging dan mana, roti mana itu. Tapi mereka tetap juga ya, ternyata masih bisa seperti itu, malah bertengkar gara-gara kekurangan minum. Nah, sama seperti kita mungkin sudah diberkati Tuhan lewat pelayanan kita. Nah, tapi apakah masih kalau kita menghadapi suatu masalah kita menyalahkan orang lain? Nah, di sini kan dia menyalahkan Musa di sini. Musa yang salah. Nah, dari firman ayat 2 ini kita ada belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan. Nah, apakah kita kadang-kadang masih memiliki sikap hati untuk menyalahkan orang lain? Nah, saya itu juga pagi-pagi ya, seperti biasa saya doa pagi, saya cerahkan kepada Tuhan. Saya naik motor waktu itu ya, Tuhan kau ajaib. Terus kemudian lupa saya kan, karena mikirkan pekerjaan, saya naik motor ya. Nah, sampai suatu ketika di daerah Mall Lembuswana itu, tiba-tiba saya diingatkan untuk berbahasa roh lagi. Terus akhirnya saya berbahasa roh gitu ya, berbahasa roh masuk ke daerah Unmul. Nah, kemudian saya lupa sudah bahasa roh. Saya lihat pemandangan indah, wah ini baru Unmulnya, baru sudah gedungnya bagus gitu. Nah, terus saya ingat pekerjaan saya harus saya kerjakan hari ini, ya kan? Kemudian saya lihat di depan saya ada orang, saya arahkan kendaraan saya ke kiri, dia ke kiri. Saya arahkan kendaraan saya ke tengah, dia ke tengah. Akhirnya saya jengkel. Anak Tuhan bisa jengkel. Kemudian saya dalam hati saya katakan, waduh, keterlaluan betul orang nih, kok saya ke kiri, dia kiri, ke kanan, apa maunya nih? Akhirnya begitu saya lihat ada celah, saya ngebut, jadi melampaui dia. Wah, saya lihat ternyata ibu-ibu yang lewat, terus akhirnya saya ngebut, kemudian masuk di Nipa itu turun. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata roda saya itu melayang ya, jadi karena ternyata di situ ada kerikil-kerikil halus ya, jadi kerikil halus, akhirnya saya jatuh. Waduh, Tuhan, jatuh. Waktu saya jatuh itu saya ingat ya sama Tuhan. Begitu jatuh ingat Tuhan ya. Selalu kayak gitu. Ternyata Tuhan melindungi saya ya. Jadi waktu itu yang motor saya tidak cedera, tapi saya itu cedera di ibu jari kaki ya. Jadi ibu jari kaki itu jadi hitam ya. Jadi ada kuku jari itu hitam ya. Jadi tapi yang lain tidak ada. Saya tidak terluka. Cuma pening aja karena jatuh terguling itu. Gulingnya juga slow motion gitu ya, jatuh. Waktu itu kepala saya mau membentur aspal tuh kelihatan gitu, sehingga saya bisa menekuknya, sehingga saya jatuhnya dengan indah gitu ya. Menurut saya indah ya, menggelinding. Tapi pening juga. Nah, itu Tuhan itu ajaib ya. Jadi saya walaupun tadi anak Tuhan ini sempat jengkel dan marah kepada orang lain, tapi kemudian tetap dilindunginya gitu. Tapi sebenarnya saya minta maaf sama Tuhan ya. Dan ternyata ibu-ibu tadi menolong saya gitu. Ibu-ibu tadi menolong saya. Ternyata siapa dia? Ternyata dia adalah teman saya satu ruangan. Jadi ajaib. Jadi
Bayangkan itu. Jadi kadang-kadang kita anak Tuhan itu ditempatkan suatu perkara, bagaimana isi hati kita. Ternyata kita masih di dunia ini ya. Jadi jangan sampai marah-marah. Jadi saya minta maaf sama Tuhan ya. Marah itu asal jangan sampai marah-marah terus ya. Jadi sempat marah, jengkel karena apa tadi? Merasa orang lain menghalangi perjalanan gitu. Merasa orang lain menghalangi pekerjaan kita. Nah, apakah kita sebagai anak Tuhan itu sering seperti itu? Kita tiba-tiba lihat orang lain kemudian menyalahkan orang lain. Nah, kita refleksi diri. Itu kalau kita belajar dari sini, kita harus segera bertobat ya. Menyalahkan orang lain itu tidak bermanfaat. Seperti tadi ya, saya cerita tadi bagaimana anak buah yang saya tugaskan tadi mengerjakan pekerjaan yang tidak saya suruh. Saya jengkel juga waktu itu. Tapi kemudian saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan di dalam tangan-Mu. Bukankah Engkau yang mengendalikan hati manusia? Waduh, dengan saya ingat firman Tuhan, saya katakan itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak berubah orang itu, tetap dia kerjakan. Tapi saya tetap bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin maksud Engkau nih hati saya akan dibentuk ya. Ternyata ajaib, ternyata pekerjaan orang itu menjadi pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya poinnya juga jadi tinggi ya. Tinggi itu poin itu terkait dengan nilai rupiah tertentu ya. Jadi saya bersyukur ya. Tanpa saya bekerja, ternyata dia mengerjakan punya saya. Jadi akhirnya saya berbagi dan dia juga saya beri juga kan. Walaupun dia tidak tahu bahwa itu sedang mengerjakan punya saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan itu tahu loh, ajaib. Itu yang pengalaman saya di dunia kerja ya. Nah berikutnya, apakah sebagai orang Kristen tadi saya beruntung ya. Tapi ada juga kejadian itu tidak membuat kita beruntung pada saat itu ya. Jadi saya punya teman ya, teman satu kos dulu. Itu dia mengalami, dia orang yang rajin ya, berdoa pagi hari. Kita biasanya bersaing ya. Dia kadang-kadang saya sering telat ya. Dia dulu pagi-pagi jam 4 sudah mengejreng gitar ya. Dia nyanyi dengan merdu, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian saya menyusul atau kadang-kadang saya dulu baru dia. Nah kemudian apa yang terjadi? Dia orang yang baik, ada teman kos lain datang, lebih tua. Dia kan kebetulan dia suka fotografi karena seni dia. Nah kemudian orang ini meminjam kameranya dan ternyata dia penipu ya orang itu. Bayangkan, anak Tuhan ditipu. Nah, dia kan jengkel juga, dia sempat juga cerita tentang kejengkelannya. Saya menguatkan dia. Tapi Tuhan lebih lagi menguatkan teman ini ya. Jadi teman ini dikuatkan Tuhan, walaupun kameranya yang mahal pada masa itu ya, mahal sekali kameranya, canggih itu. Hilang, itu jengkel juga. Yang jengkel adalah kalau kita ingat diri kita anak Tuhan tapi ditipu. Di mana Roh Kudusnya pada saat itu? Jangan-jangan Roh Kudusnya sedang ada dengan kita juga. Dia hanya melihat saja. Kita bertanya-tanya mengapa Roh Kudus membiarkan kejadian itu. Nah sekian puluh tahun kemudian, jadi teman ini tetap mengucap syukur. Saya lihat dia tetap rajin beribadah, genjrengan gitar, selalu pagi juga. Jadi kita waktu kita mahasiswa, dia tidak berubah ya, walaupun dia mengalami kehilangan itu. Sekian puluh tahun kemudian yang terjadi adalah dia sekarang kalau mau beli kamera itu sebanyak 10 pun nampaknya tidak ada masalah, karena Tuhan berkati dia dengan luar biasa ini teman ini gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak saat itu melihat, mungkin kita melihat sekian puluh tahun ke depan gitu. Kita mengucap syukur ya, walaupun kita dirugikan, kita melihat ke depan gitu. Saya mendengar ya bagaimana Pak Gembala yang dirugikan oleh orang ya. Jadi oleh orang kemudian Pak Gembala mengucap syukur walaupun dia mengalami kerugian itu. Itu suatu tindakan yang luar biasa, karena di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan apa? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur, karena kita nggak tahu, karena Tuhan itu kan di depan kita, nggak tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa. Bagi mata kita, bagi pengertian kita itu merugikan, tapi kita nggak tahu sekian puluh tahun, sekian langkah ke depan kita nggak tahu seperti apa yang terjadi. Bisa jadi kita tidak mengalami berkat secara fisik, secara fisik, tapi kita mengalami berkat secara rohani. Kita menikmati apa? Kita memenangkan jiwanya. Jadi mungkin sekian puluh tahun kemudian orang tadi yang merugikan kita akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Itu kan artinya kemenangan bagi kita yang sebelumnya dirugikan. Nah itu jadi dari ayat 2 kita belajar pada saat kita menghadapi masalah seperti apa kita.
Jangan isi hari-hari kita dengan kemarahan kepada orang lain. Jangan isi hari-hari kita terhadap kebencian kepada orang lain karena kita merasa dirugikan, kita merasa dinista, diperkusi. Jadi kita mungkin diperkusi sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita dihina, diejek, diperkusi, biar aja. Kita tetap mengucap syukur, dikatakan Tuhan tidak mengajar kita untuk membalas. Bayangkan Tuhan kita kan apa? Berikan pipi kirimu atau pipi kananmu jika dipukul salah satu pipi. Nah itu maksudnya bukan, memang aneh bagi orang dunia, gila apa masa dipukul kiri diberi kanan. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Tuhan. Kan Tuhan apa? Pembalasan adalah hakku. Pembalasan masalah apa? Bukan mungkin orang itu dibuat menjadi sengsara, enggak. Mungkin kita dibalas Tuhan dengan berkat yang berlimpahan, sehingga kita bisa bersuka cita, bukan hanya secara rohani tetapi secara jasmani. Seperti teman ini kan, dia kehilangan pada saat itu. Orang itu tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian apa? Yang terakhir yang tertawa dia yang bergembira. Jadi teman itu diberkati dengan luar biasa. Berikutnya adalah kita baca di ayat 3 ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Nah ini sama nih, ini sikap hati yang gimana? Begitu ada masalah gimana? Kalau tadi menyalahkan orang lain, kalau ini gimana? Mulai ragu kepada penyertaan Tuhan. Dikatakan, mengapa engkau pula memimpin kami keluar dari Mesir? Nah, jadi apakah begitu kita menghadapi masalah kita menjadi ragu? Seperti tadi ya, ada seorang teman cerita lagi. Teman ini waktu itu rajin komsel ya, sama-sama komunitas sel itu dari kampus lain. Kita berbagai kampus itu ya, kita komunitas sel, kita rajin berdoa menyembah Tuhan. Biasanya anak-anak muda ya, zaman saya masih muda dulu itu kita tuh Tuhan itu seperti gimana ya? Kita makan di warung ceritanya tentang firman Tuhan. Kita pergi kemana-mana itu tentangnya firman Tuhan. Kita diskusi di warung ya firman Tuhan. Saking semangatnya waktu itu ya, seingat saya. Nah kemudian apa yang terjadi? Begitu pulang komsel ternyata teman ini motornya hilang. Bayangkan. Dari dalam ruangan itu sebelumnya nyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan kau baik. Begitu pulang keluar lihat motor hilang. Waktu itu saya jadi shock juga loh. Di mana Roh Kudus? Di mana para malaikat yang katanya berkeliling di orang-orang yang takut akan Tuhan? Kenapa motor teman ini bisa hilang? Nah itu. Jadi bukan hanya dia yang kehilangan motor yang shock, saya juga dan teman-temannya juga shock. Bagaimana perlindungan Tuhan? Padahal kan sudah berdoa ditutup bungkus semuanya dengan darah Yesus. Tapi tadi segala sesuatu kan berada dalam kendali Tuhan. Ada maksud Tuhan yang tersembunyi, kan kita tahu ya. Dari ayat ini kita belajar apakah kita dalam kondisi itu meragukan akan penyertaan Tuhan. Syukur, puji Tuhan, teman ini dia tetap semangat, dia datang komunitas sel, semangat pelayanan, tidak berubah. Tapi saya tidak tahu bagaimana kelanjutan kehidupannya, tapi saya percaya itu persis seperti teman saya yang lain yang tetap mengucap syukur. Dia menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, saya waktu itu suatu ketika saya tes ya, jadi tes mau masuk perguruan tinggi, mau masuk S2 waktu itu. Saya tes di suatu institusi bahasa itu di Pulau Jawa waktu itu. Motor saya bawa, kemudian mau masuk ruang tes, kan saya punya jaket ya, saya pikir jaket itu bagus. Terus saya lihat di sekitar situ nggak ada orang ya, terus kemudian saya taruh jaket. Saya pikir ya namanya anak Tuhan, pastilah Tuhan jagain, jaket pun dijagain. Akhirnya saya masuk ruangan, tes berapa jam, begitu keluar ternyata jaket itu memberkati orang lain, jadi hilang jaketnya. Itu saya alami. Jadi terus gimana yang saya lakukan? Apakah saya ragu akan penyertaan Tuhan? Ya, seperti seperti Daud yang menguatkan hatinya kepada Tuhan, pasti ada rencana Tuhan dengan hilangnya jaket itu. Sama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang pada saat ini mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan, mungkin pada saat ini dijangkiti oleh virus corona. Terus apakah Bapak Ibu menjadi ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup? Mestinya ya enggak ya. Tetap kita harus menguatkan hati kita seperti Daud gitu ya. Daud itu dia waktu dia kembali ke campnya itu ternyata istri
istri-istrinya dan anaknya juga beberapa prajurit itu juga diambil musuh ya, Amalek ya. Terus apa yang dilakukan Daud? Waktu itu pada marah semua anak buah Daud kepada Daud ya kan. Nah seperti mereka marah, bangsa Israel ini marah kepada Musa. Pada saat itu juga prajurit Daud itu marah kepada Daud. Terus apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan hatinya. Dia kan ragu begitu, kenapa dilindungi Tuhan tapi kenapa mengalami bencana seperti itu kan? Bisa timbul keraguan. Karena itu kita harus menguatkan hati kita untuk percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang kita tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita saat ini menghadapi suatu masalah seperti apapun bentuknya, jangan putus asa ya, jangan ragu bahwa Tuhan itu tidak menyertai. Tuhan itu menyertai, tapi kadang-kadang Dia membiarkan sesuatu itu terjadi dengan maksud tertentu. Tentu Dia tidak akan memberikan permasalahan yang melampaui kekuatan kita. Ya Tuhan itu. Jadi dia ada waktunya Dia akan bertindak. Dari ayat 3 dan ayat 7 kalau kita lihat itu semua itu menyatakan hal yang sama ya. Kalau di sini ayat 7 dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah itu. Jadi bicara tentang apa keraguan. Jadi apakah kita sebagai anak Tuhan kita sudah menyerahkan rencana pekerjaan kita kepada Tuhan, keluarga kita kepada Tuhan, tetapi ternyata terjadi juga bencana, sesuatu yang membuat kita kaget. Nah, malam ini kita belajar untuk kita Untuk kita tetap menguatkan hati kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan ini yang dialami oleh orang-orang yang percaya Tuhan itu tidak di luar kendali Tuhan ya. Segala sesuatunya berada di dalam kendali Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di ayat 4 dan 6 ya. 4 sampai 6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai mengukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dari ayat 4 sampai 6 ini bagaimana sikap kita saat menghadapi masalah? Seperti ini kan? Ada masalah seperti apa? Kalau kita lihat Musa, kita contoh Musa ini gimana? Dia seperti Daud tuh, datang kepada Tuhan dia. Datang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tuh menjawab. Kemudian Tuhan memberikan perintah, memberikan petunjuk yang harus diperbuat oleh Musa tadi. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 17 itu mirip ya, bagaimana Daud itu datang, menguatkan hati, datang kepada Tuhan. Seperti itu juga Musa datang kepada Tuhan. Dia seorang pemimpin. Jadi kalau kita ingin memimpin, jadi seorang pemimpin adalah yang bergaul intim dengan Tuhan. Jadi kita semua jemaat itu kan di firman Tuhan katakan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Kepala itu kan pemimpin. Entah pemimpin di dalam keluarga atau pemimpin diri sendiri, atau kita di suatu institusi kepegawaian kita menjadi seorang pemimpin. Nah, semuanya apa? Melakukan hal mirip seperti Musa lakukan atau seperti Daud lakukan. Kita apa? Kita datang kepada Tuhan. Ada masalah, datang kepada Tuhan. Sedikit saya cerita ya. Jadi suatu ketika saya ditunjuk menjadi seorang leader ya. Jadi di perguruan tinggi itu saya di suatu fakultas ditunjuk sebagai salah satu leader ya di situ. Nah, waktu itu terjadi demonstrasi mahasiswa ya. Jadi demonstrasi mahasiswa. Waktu itu saya masih muda ya, jadi dosen muda ya. Jadi ditunjuk jadi leader. Kemudian leader yang lain kan rata-rata sudah di atas umurnya dengan saya ya. Pada saat menghadapi masalah demonstrasi mahasiswa itu, saya yang sebagai salah seorang leader yang memang harus menghadapi mahasiswa ya. Jadi di ruangan itu saya ditemani seorang teman itu ya, almarhum sudah jadi leader juga dia. Nah itu saya berdua, sedangkan yang leader yang paling atas itu duduk berdampingan dengan mahasiswa. Dia melihat bagaimana saya melakukan dialog dengan mahasiswa.
Nah pada saat itu apa yang saya lakukan? Saya ingat cerita khususnya Daud ya. Daud itu pada saat dia didemo oleh prajuritnya, dia apa? Yang dilakukan apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia minta effort ya, dia menguatkan hatinya, terus dia minta effort ya, itu baju untuk doa itu ya, datang kepada Tuhan dan berseru minta pertolongan Tuhan. Nah sama seperti itu, saya diingatkan akan firman Tuhan itu. Bagaimana? Waktu itu duduk di depannya berdua aja menghadapi para mahasiswa, juga ada pemimpin-pemimpin ya, pemimpin yang level di bawah, juga pemimpin paling tinggi kami juga di situ menyaksikan bagaimana saya menghadapi mahasiswa. Sedangkan pemimpin di sebelah saya ini dia banyak diam gitu, menyerahkan ke saya. Jadi saya waktu itu menjadi pusat perhatian. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan. Gimana datang? Bukan saya mengatupkan tangan gini, enggak. Tapi saya diam, kemudian saya berseru, Tuhan tolong saya Tuhan, beri saya hikmat untuk menghadapi dialog ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan itu memberikan apa? Damai sejahtera, tenang saya. Jadi setiap orang tuh ngomong tuh saya bisa memperhatikannya gitu. Oh yang di pojok sana memperhatikan. Kemudian apa? Timbul hikmat ya. Jadi hikmat itu muncul. Akhirnya saya bisa mengatasinya dengan, kalau menurut pemimpin saya itu dengan cantik ya. Jadi bisa menyelesaikan kasus itu. Nah setelah selesai, kemudian begitu keluar ruangan itu kita berjalan bersama beriringan. Nah pemimpin tertinggi saya ngomong gini, wah sangat bijaksana katanya. Jadi penyelesaiannya sangat bijaksana. Saya waktu itu dalam hati tertawa. Kenapa? Karena bukan saya. Karena apa? Roh Allah tadi berbicara kepada saya dan membantu saya. Jadi kelihatannya luar biasa. Ingat ada suatu cerita kan, bagaimana seekor semut merasa bahwa jembatan itu bergoyang karena dia lewat gitu. Padahal apa yang terjadi? Semut itu berdiri di punggung seekor gajah ya. Jadi gajah itu yang membuat jembatan itu goyang, bukannya semut. Nah seperti itu juga saya. Jadi saya kelihatannya luar biasa. Sebagai salah seorang leader bisa menyelesaikan masalah demonstrasi itu dengan cantik ya. Bersyukurnya saya waktu itu masih ingat bahwa Tuhan lah yang membantu gitu. Jadi saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi kita belajar dari ayat 4 sampai 6 ini, kalau kita menghadapi suatu masalah ya, tadi kan kita jangan marah sama orang lain, terus kemudian jangan menyalahkan keadaan, terus kita jangan kita jangan ragu, kita harus menguatkan hati. Terus apa yang harus kita lakukan? Bukan tidur ya saudara-saudara, bukan tidur, bukan lari ke minuman keras, mabuk-mabukan, bukan jalan keliling kota. Waktu saya belum bertobat kan apa yang saya lakukan? Kalau jengkel, saya lari ke jalan keliling kota supaya capek ya, jadi supaya capek gitu. Kemudian bisa tidur. Nah, jadi yang kita lakukan adalah gimana? Kita datang seperti Daud, datang seperti Musa kepada Tuhan. Kita berseru, kita beberkan, Tuhan gini kejadiannya gini-gini ya. Kita sampaikan seperti cerita saya tadi ya. Bagaimana saya jengkel kepada orang yang saya tugaskan tapi tidak mau melakukan. Saya beberkan perkara itu kepada Tuhan. Dan ternyata apa? Tuhan beri saya damai sejahtera. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata apa yang dia kerjakan menjadi keuntungan bagi saya. Itu yang malam ini kita belajar tentang hal-hal bagaimana kita sebagai anak Tuhan hendaknya hari-hari kita adalah dimulai dengan dengan bergaul dengan Tuhan ya. Jadi kita awali hari-hari kita bergaul dengan Tuhan. Kemudian di akhir hari gimana? Akhir hari juga kita kita mengucap syukur ya. Kita mengucap syukur di akhir hari, kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Itu selalu. Jadi rutin yang kita lakukan rutinitas yang kita lakukan adalah bergaul dengan Tuhan. Tapi bukan berarti otomatis ya. Jadi bukan berarti segala sesuatu menjadi robot, enggak. Jadi pergaulan dengan Tuhan itu adalah seperti Anda bergaul dengan teman-teman. Itu kita bergaul ya, kita bergaul intim dengan Allah. Gimana caranya bergaul? Dengan membaca firman Tuhan, terus kemudian dengan apa? Dengan pujian dan penyembahan. Itu adalah salah satu bentuk dari dari kita bergaul intim dengan Tuhan. Demikian yang firman yang dapat saya bagikan. Saya undang para pemusik dan penyembah. Siaran. Mari Bapak Ibu di tempat ini dan di rumah,
pusatkan hati pada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita ya. Itu Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu menolong kita di dalam keadaan apapun. Dan segala sesuatu adalah berada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami kadang-kadang merasa kami sendiri, tapi dari kebenaran firman-Mu kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan Daud mengatakan di dalam dunia orang mati pun Engkau ada. Dimanapun Engkau ada. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami merenungkan bagaimana bangsa Israel Kau pimpin Tuhan. Dengan perantaraan Musa ya Allah. Engkau membawa mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan Tuhan. Terima kasih ya Allah, Allah kami yang hidup, Allah Israel. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau ya Allah. Malam ini kami menikmati bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel ya Allah. Bagaimana Engkau membawa bangsa Israel menang dalam setiap keadaan ya Allah. Kami percaya itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Tuntun kami terus. Tuntun setiap hamba-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Tuntun selalu ya Allah. Buat kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Buat kami untuk menjadi pemenang dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Dalam setiap keadaan kami menang ya Allah. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk hubungan sepekan, yaitu kita akan ada ibadah Kamis malam jam 19.30 di tempat ini, dan bisa juga live streaming bagi jemaat Tuhan ataupun teman-teman yang ingin datang hadir di tempat ini. Kami undang dengan senang hati dan kita terus beribadah melalui mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan ibadah raya pada hari Minggu pukul jam 10.00 bagi jemaat Tuhan yang ingin datang bergabung di tempat ini. Kita beribadah bersama-sama mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Baik, di bahasanya kita mau hari acara ibadah kita malam hari ini, saya mudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berwarna ajaib.
bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Bangsa Indonesia tercinta ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat ya Allah. Bawa bangsa kami ke dalam kemakmuran Tuhan. Bawa bangsa kami dalam keadilan ya Allah. Hanya Engkau Allah yang adil. Hanya Engkau yang dapat membuat kemakmuran atas bangsa ini Tuhan. Bantu bangsa kami ya Allah untuk melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Untuk dapat mengatasi segala bentuk perpecahan, potensi-potensi perpecahan. Bantu bangsa kami ya Allah, agar kesatuan dan persatuan itu tetap terjaga atas bangsa ini Tuhan. Tolong ya Allah, kami serahkan para pemimpin kami, presiden kami, juga para menterinya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun Tuhan, kalau ada orang-orang dari bangsa kami yang mengutuk Israel Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Bebaskan kami dari kutuk Tuhan yang seperti dinyatakan dalam firman-Mu itu Tuhan. Kutuk itu tidak terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami bisa bangkit, bisa menjadi bangsa yang jaya Tuhan, di mana Engkau adalah Raja dan Tuhan atas bangsa ini. Kami serahkan pemimpin kami, Presiden Jokowi, dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu dia dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga dapat melewati masa-masa pandemi ini, sehingga dapat mengatasi segala bentuk-bentuk nada dan perpecahan ya Tuhan. Kami serahkan Kepolisian Republik Indonesia, juga Tentara Nasional Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu untuk mengatasi berbagai macam bentuk teror Tuhan. Bantu ya Allah. Sertai Tuhan dengan para pelayanan malaikat-Mu Tuhan. Sertai para tentara itu dengan pelayanan malaikat-Mu Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan di setiap tempat-tempat di mana teroris itu berada Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pelayanan malaikat-Mu Tuhan bergerak saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan DPRD juga Tuhan, MPR kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta pelayanan-Mu juga bekerja di situ ya Allah, sehingga peraturan perundangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Pancasila bisa ditegakkan ya Allah dalam segala peraturan yang diterbitkan Tuhan, dari pusat sampai pelosok Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala rencana-rencana sejahat yang hendak memecahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan segala institusi Tuhan yang mengelola masalah sumber daya alam ya Allah. Bantu, tempatkan orang-orang yang tepat ya Allah, sehingga sumber daya alam Indonesia dapat dikelola dengan baik dan dapat mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Tuhan, khususnya kami serahkan Papua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu Tuhan, damai sejahtera turun atas Papua ya Allah, sehingga orang-orang Papua dapat bersatu di dalam negara Republik Indonesia, sehingga hati mereka dapat terbuka ya Allah. Bantu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bantu ya Allah, sembuhkan hati-hati yang terluka ya Allah. Kami serahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia, anggota bangsa Indonesia Tuhan yang saat ini sedang terpapar corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala virus yang menyerang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama yang dapat mengatasi segala sesuatu. Karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan segala penyakit corona di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesembuhan mengalir. Tidak ada lagi kematian yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan, perlindungan dari darah Yesus itu melingkupi seluruh anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada penyakit yang dapat menyentuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bagi orang-orang yang di luar Kristus Tuhan, lindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bantu mereka untuk mengenal Engkau ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Bantu ya Tuhan, buka mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka mengenal Engkau ya Allah, sehingga Injil itu tidak tertutup bagi mereka, sehingga mereka dapat mengenal Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melewati masa pandemi ini dengan kuat Tuhan, karena bersama Engkau ya Allah, yang Allah yang hidup. Kami serahkan Gubernur Kalimantan Timur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu untuk dapat mengelola Kalimantan Timur ini dengan baik ya Allah.
masalah keamanan, masalah pelayanan, masalah distribusi makanan, masalah distribusi sumber daya, kendaraan bermotor. Bantu ya Allah, di dalam nama Yesus. Kami juga membawa gereja GPI dan 16, juga gereja-gereja di Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya akan bawa gembala pembina kami, Insinyur Notor Harjo dan 4 wakil di dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu, beri kesehatan kepada mereka dan keluarganya Tuhan. Berkati sandang pangannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai dengan tanda-tanda heran di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Juga gembala harian kami Bapak Andi Markus kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarganya juga ya Allah kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati rumah tangganya Tuhan dengan berkat jasmani dan rohani Tuhan dalam nama Yesus. Juga gembala sidang kami Bapak Natal Abraham, juga Ibu Gembala dan keluarganya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Allah. Bantu agar pelayanan dapat berkembang ya Allah. Bantu agar karunia-karunia itu dapat bekerja di dalam pelayanan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai selalu ya Allah. Untuk gereja Tuhan ini di Indonesia, bantu ya Tuhan agar tetap bersatu menjadi satu tubuh Kristus ya Allah. Tidak ada perpecahan antara gereja ya Tuhan. Semuanya mengenal Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi jemaat-jemaat yang baru Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Jemaat-jemaat lama juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu agar dapat mengenal Engkau ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu menyertai ya Tuhan, yang membuat mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau hari demi hari, yang membuka jalan sehingga tidak ada kesulitan dalam hal finansial Tuhan, dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh pelayanan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu kami untuk bertumbuh, bantu kami untuk mengenal Engkau Allah yang hidup. Bantu kami dalam pelayanan kami, urapin kami dalam pelayanan kami Tuhan. Bantu kami untuk bertumbuh dalam pelayanan kami masing-masing ya Allah. Kalau ada yang studi Tuhan berkati Tuhan, beri hikmat, kecerdasan, kepandaian sehingga dapat menyelesaikan setiap studinya dengan baik ya Tuhan. Bahkan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang mengitari pekerjaan Tuhan, buka jalan ya Allah. Bagi yang sedang merintis usaha, bantu ya Allah, buka jaringan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini ya Allah. Terima kasih Engkau telah berbicara, Engkau telah menyertai kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Diberkatilah jemaat yang berada di tempat ini, juga yang berada di rumah dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berhasil dalam setiap yang dilakukan, beruntung dalam setiap yang dilakukan. Disertai Tuhan dalam segala yang dilakukannya. Makin tajam mendengarkan tuntunan Tuhan.